Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bertemu dengan saya kembali, Ibu Juan Taihutu, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tengah. Saya berasal dari SD Negeri 306 Maluku Tengah. Dan di pagi hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Nita Siahaya SPD. Beliau adalah wali kelas 2 pada SD Negeri 306 Maluku Tengah. Shalom, selamat pagi Ibu Nita. Shalom, selamat pagi Ibu Juan. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Ibu. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum kita melakukan proses supervisi, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap, agar Ibu lebih percaya diri sehingga Ibu bisa melakukan proses pembelajaran yang baik bagi murid-murid. Begitu ya Ibu? Baik. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama-tama yang menjadi tujuan pembelajaran yang kira-kira ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan nanti saya amati adalah apa Ibu? Ya, baik Ibu Juan. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, hanya ada satu, yaitu melalui mengamati gambar, peserta didik dapat menemukanali berbagai jenis perasaan dengan cepat. Ya begitu ya Ibu ya. Jadi ada Ibu punya tujuan pembelajaran yaitu mengamati gambar, peserta didik dapat kenali berbagai jenis perasaan dengan tepat. Ya, kira-kira pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu apa Ibu? Ya, baik. Untuk area pengembangannya, mungkin saya lakukan dengan dua cara, yaitu pertama pengetahuan, kemudian keterampilan. Oh iya, jadi yang Ibu kembangkan yaitu dalam pembelajaran di kelas, yaitu dalam bidang pengetahuan dan juga keterampilan. Di pengetahuan itu Ibu mengamati, sedangkan di keterampilan anak-anak menulis rangkuman berdasarkan gambar yang Ibu pasang nanti di depan kelas. Nah, iya baik Ibu, di area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Ya. Baik, Iwan. Untuk Iwan ketahui bahwa untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdasarkan kesiapan belajar itu, siswa dan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Seperti itu mungkin Ibu. Iya baik. Ya baik Ibu. Kemudian berdasarkan yang tadi saya sampaikan kepada Ibu Puan, saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, kemudian keterampilan dan juga keaktifan siswa. Itu Ibu Puan. Baik Ibu. Dan perlu Ibu Puan ketahui bahwa model yang saya gunakan yaitu model pembelajarannya basis masalah atau problem based learning. Oh iya. Jadi model pembelajarannya MTL. Iya. Ya Ibu ya. Ibu Puan, untuk metodenya ini
mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, begitu juga dengan penugasan. Iya, baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan. Betul ya, Bu ya? Iya. Ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Baik Ibu, kalau untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh sesuai dengan tujuan platform pembelajaran yang saya angkat. Kemudian juga menggunakan LKPD atau lembaran kerja. Selain itu juga menggunakan PowerPoint dan juga laptop yang saya pakai. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi ini pertanyaan terakhir. Kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Ya, pasti di kelas 2. Jadi jam keberapa yang ingin saya tanyakan? Nah, baik Ibu, kebetulan saya kan wali kelas 2. Jadi jam pertama kedua saya akan lakukan proses pembelajaran itu di hari Kamis. Iya, jadi hari Kamis depan jam pertama saya akan datang di kelas Ibu. Baik. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti saya lakukan kegiatan observasi atau melakukan memantau pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Selesai itu kita akan adakan lagi percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Tetapi dalam percakapan pasca observasi kita didampingi lagi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu. Ya, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, Bu Nita, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini itu apa, Ibu? Ya, baik Ibu. Saya mungkin menjelaskan sedikit. Yang saya dapatkan adalah gambaran dengan apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan, itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Dan mungkin saya akan memiliki gambaran dari percakapan yang telah kita lakukan di saat ini. Gitu Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas waktu Ibu yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti di minggu depan. Baik. Ya, terima kasih Bu Nita. Demikian percakapan kita di hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Ibu Nita. Selamat siang. Iya, makasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu guru dan teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu guru mau minta satu orang berdua di depan. Ayo. Mari. Ayo. Terima kasih. Ya, baik anak-anak, semua perhatikan ke depan. Sekarang sebelum kita belajar, di sini ada kesepakatan kelas kita. Sudah? Ada kesepakatan kelas yang pertama pengenalan
bersama. Yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Kemudian yang ketiga, tertib saat belajar mengajar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri, kelas, dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Yang keenam, saling mengingatkan, mendukung, dan membantu antar sekolah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama adalah melalui mengamati gambar, peserta didik dapat menemukan berbagai jenis perasaan dengan tepat. Ya, jadi sekarang Ibu Guru minta perhatian ke depan. Nah, semua orang pasti punya perasaan, ya kan? Ada? Ya, ada perasaan dong? Ya, oke. Kalau ada perasaan, Ibu Guru mau tanya, kalau perasaan gembira ekspresinya bagaimana? Gembira. Kalau orang gembira ekspresinya bagaimana? Yeay, nah, itu gembira, oke? Nah, kalau sedih bagaimana? Ya, sedih, orang sedih pasti murung dan lain sebagainya. Oke. Kalau orang marah? Pasti muka-muka merah, nah? Ya, oke, itu marah. Ya, baik. Nah, kalau gitu, sekarang coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Oke? Perhatikan gambar ini. Adakah di antara gambar ini yang orang ekspresinya senang tidak? Gembira tidak? Ada tidak? Gambar pertama. Ini gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mana gambar keberapa? Coba satu orang tunjuk di depan. Ayo, siapa yang mau? Ayo, mari. Kasih. Tunjuk untuk teman-teman mana di antara gambar ini ada yang gembira? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman Anda. Ya, baik. Oke. Ya. Itu namanya perasaan gembira. Karena dia senang, toh? Ya, dia menunjukkan ekspresi yang senang. Oke? Nah, kalau di sini coba perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Di sini ada orang yang ekspresinya marah tidak? Ada yang marah tidak? Atau tidak ada kan? Ada tidak? Tidak ada. Kalau bingung, ekspresi yang bingung ada tidak di sini? Coba lihat baik-baik. Ada bingung nggak sih? Tidak ada. Tidak ada yang bingung ya? Berarti sudah mengenal. Anda sudah mengenal yang namanya perasaan sedih yang mana, marah yang mana, bingung yang mana, kecewa yang mana, sama semua perasaan. Yang penting Anda bisa membedakan dengan apa? Ekspresi. Baik, semua tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi di hari ini bersama saya Ibu Joan Taihutu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Maluku Tengah. Saya berasal dari SD 306 Maluku Tengah. Di saat ini saya masih ditemani oleh Ibu Nita Siahaya SPD selaku guru yang saya observasi, dan di saat ini saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Dr. Randus Rifai MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan salam sejahtera, Bu Nita. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Baik. Iya, puji Tuhan. Kabar kita semua di hari ini sangat baik. Ya, di percakapan pasca observasi di hari ini, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu Nita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Iya.
Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Nit, bagaimana perasaan Ibu Nita terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung di kelas Ibu? Iya, baik Ibu Wan. Mungkin karena prosesnya mungkin karena belum terbiasa ya Ibu Wan. Mungkin saya juga grogi, awalnya merasa tegang, tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Iya, jadi awalnya Ibu merasa grogi, tapi puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas Ibu? Ya, baik Ibu Wan. Mungkin kalau soal tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan ini mungkin dari area pengetahuan, begitu juga dengan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan ini siswa dapat menguraikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kalau keterampilan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran pada keterampilan. Ya begitu Ibu. Ya, baik Bu Nita, jadi di area pengembangan itu pada pengetahuan dan juga pada keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas ataukah tidak? Baik, Ibu. Menurut saya, kalau untuk pengembangan yang tadi, ya puji Tuhan berjalan dengan baik. Namun selaku manusia ya Ibu pasti ada kekurangan. Iya, jadi sudah berjalan dengan baik, namun selaku manusia pasti ada kekurangan-kekurangan dan itu terus kita melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, menurut Ibu, kira-kira kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu itu kendalanya apa saja Ibu? Ya, baik Ibu Wan, kalau bicara soal kendala atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin semua guru pernah mengalaminya Ibu Wan. Ya, tentunya kalau dari sisi itu ya masih ada beberapa murid pada dasarnya yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, artinya mereka kurang aktif, gitu Ibu. Iya, jadi kurang aktif. Ya. Baik, jadi ada beberapa murid yang tidak terlibat, mungkin kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman. Itu ya Ibu Nita? Iya, betul Ibu. Ya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Mengapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi yang Ibu lakukan? Iya, baik Ibu. Mungkin di dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak sehingga dampaknya seperti itu juga Ibu. Tapi tiap kelompoknya juga saya melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian saya juga bagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Ada gaya belajar visual, kemudian auditori, dan juga kinestetik, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman belajar. Ya, baik. Jadi, Ibu Wan, saya sesuaikan dengan kenyamanan anak. Gitu. Tentunya, mungkin saya juga melakukan pertanyaan kepada anak-anak tersebut agar mereka menyesuaikan dengan kegiatan di dalam kelas. Ya, harusnya seperti apa gitu, Ibu Wan, yang harus kita lakukan. Iya, baik. Itu adalah rencana ke depan pada saat nanti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya-gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, Ibu juga menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Ibu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita dari Ibu. Apakah Ibu bisa merealisasikan atau tidak
apa yang Ibu rencanakan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, mungkin dalam proses-proses perubahan itu waktunya mungkin saya belum tentukan gitu kan, tapi secepatnya lah saya usahakan secepatnya supaya semuanya dapat dilakukan. Iya Ibu, akan dilakukan secepatnya mungkin supaya di bulan depan dengan tema yang baru supaya pembelajarannya juga lebih menyenangkan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Rifai sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Nita. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Yon atas waktu yang diberikan. Tadi saya sudah mengamati Ibu Yon sudah sangat luar biasa dengan Ibu Nita yang sudah mau memberikan proses belajar yang sangat luar biasa dengan anak-anak di kelas. Untuk proses coaching Ibu Yon sudah menanyakan dengan menggunakan alur cerita, sudah menanyakan tujuan area pengembangan yang hendak dicapai, sudah dipertanyakan dan sudah baik. Dan dalam area pengembangan, dalam keterampilan dan pengetahuan itu sangat luar biasa. Sudah ditanyakan, kemudian tadi sudah mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab. Sudah sangat baik dalam melakukan coaching. Ibu Yan sudah baik, semua sudah sesuai dengan harapan. Itu yang merupakan banyak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas masukan, tanggapan yang diberikan pada saya di hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rifai yang sudah berkenan hadir di saat ini dan juga kepada Ibu Nita Siahaya. Dan saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.